saya kira akan babak belur, Bang. Per hari ini sekalipun perang narasi terkait dengan serangan-serangan ke Jokowi dan keluarga besarnya, keok mereka di medsos. Dulu yang dikritik cuma Jokowi dan kebijakan politiknya. Tapi 2 bulan, 3 bulan ini, yang dikritik itu adalah keluarga inti Pak Jokowi. Bisa dibayangkan, soal roti harganya 400, jadi ramai. Private jet yang tidak lolos macam-macam, misalnya dia sering ke Solo, itu kan foto-foto eksklusif, Bang. Rakyat biasa seperti saya, cuman dosen dan petani, nggak mungkin mendapatkan akses foto-foto yang sifatnya eksklusif. Itu pasti bocor dan netes dari dalam. Itu nggak gampang. Belakangan juga ramai di X, kebetulan saya juga belajar X tahun ini, Bang, mualaf di X saya, di Twitter. Orang ramai bicara tentang akun Fufu Fafa. Itu ramai betul itu. Bisa dicek akun Fufu Fafa itu tuduhannya ke siapa. Dikaitkan dengan salah satu wakil presiden terpilih di negara ini. Sekalipun sudah dibantah. Tapi para pegiat netizen itu mengasosiasi ke salah satu nama. Dan isinya, Masya Allah itu. Kritik. Wakil presiden kan cuma satu, bukan salah satu. Abang lah tafsirkan itu. Dan akun Fufu Fafa itu screenshotnya luar biasa betul. Prabowo dihabisin, dikritik. Para artis, PKS, semua kelompok-kelompok kritis saat itu dihabisin, Bang. Dan itu ramai. Ini menunjukkan betapa konsolidasi kekuatan hari ini tidak sekuat 10 tahun yang lalu. Jaring pengamannya itu meleleh satu persatu. Ini menunjukkan satu hipotesa bahwa ketika seseorang tak lagi menjadi pejabat publik, dia hanya tinggal nunggu waktu bahwa di akhir masa jabatan kekuatan politiknya, secara perlahan dia itu akan tak lagi dikenang oleh publik secara umum. Itu pertama ya. Nah, yang kedua, yang ketiga, lalu apa what's next lah bagi Pak Jokowi setelah tak jadi presiden? Pilihannya bagi saya, kalau Pak Jokowi membiarkan para kritikusnya itu membabi buta, dan akan muncul partai politik, kelompok-kelompok civil society yang kritis akan fight back, nyerang secara terbuka tanpa ada yang memberikan backing politik ke Pak Jokowi, maka Pak Jokowi cukup pulang ke Solo, tinggal di Karanganyar, di tanahnya yang luas. Tapi kalau ada harapan, serangan-serangan publik ke depan itu semakin masif, semakin intensif, maka wajib hukumnya bagi Pak Jokowi harus punya sandaran politik yang kuat. Karena ke depan yang dibicarakan orang itu bukan soal approval rating lagi, bukan soal ada anaknya jadi wapres, bukan soal menantunya jadi gubernur, bukan itu lagi. Tapi dosa-dosa politik Pak Jokowi akan dihitung dan diakumulasi selama 10 tahun dan akan muncul serangan-serangan balik. Di situ yang paling nyata pasti PDIP. Di situ juga ada kalangan mahasiswa. Di situ ada kalangan kelompok-kelompok civil society. Di situ adalah kelompok-kelompok para pendukung Jokowi yang kecewa hari ini, Pak. Itu saya kira akan fight back, akan menguliti satu persatu persoalan-persoalan manuver politik ekstrim yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi merasa happy dengan kritikan itu, serangan balik itu, nggak ada soal. Cuman kalau serangan politik yang kemudian muncul itu sangat ekstrim, dia itu mengakar kemana-mana serangan politiknya sampai keluarga besarnya, tentu Pak Jokowi itu butuh sandaran politik yang kuat. Bagi saya, Dewan Pertimbangan Agung itu tidak punya backup politik yang solid. Satu-satunya backup yang solid adalah bagaimana Pak Jokowi menjadi bagian dari partai yang kuat. Kalau tidak di Golkar, ya Gerindra. Karena kalau hanya mengandalkan Projo, kalau hanya mengandalkan PSI, saya kira akan babak belur, Bang. Per hari ini sekalipun perang narasi terkait dengan serangan-serangan ke Jokowi dan keluarga besarnya, keok mereka di medsos. Gak ada yang pasang badan. Projo tak ada pasang badan, PSI tak ada pasang badan. Dan per hari ini juga, partai yang sejak lama menyatakan tegak lurus dengan Pak Jokowi, satu persatu warna pasang badannya ke Jokowi mulai hilang. Enggak ada tuh partai-partai seperti Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN pasang badan dan marah-marah ketika akun Fufu Papa, ketika Mas Kaisang dan yang lainnya dikritik. Enggak ada. Yang bela itu cuma kawan-kawan Projo dan PSI. Ini kan menunjukkan bahwa pesona kebintangan Pak Presiden secara perlahan, tinggal nunggu 1 bulan 8 hari, itu judul diskusi kita, akan sirna. Ini masih jadi presiden, apalagi tak jadi presiden. Ya teman-teman, memang manuver dari Presiden Jokowi di dalam Pilkada tahun 2024 ini cukup masif teman-teman, dan membuat kita sebagai masyarakat menjadi terheran-heran akan tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin, seorang kepala negara yang seharusnya menjadi contoh di dalam berpolitik di Indonesia, yang seharusnya setelah purna tugas itu yang menjadi guru besar dan memberikan hal-hal yang baik dan motivasi-motivasi yang baik bagi kaum milenial, kaum Gen Z, dan seluruh masyarakat Indonesia.
Tetapi fakta teman-teman sebaliknya akan apa yang terjadi dengan Jokowi, maka dia memilih lebih untuk eksis di dunia politik dengan berpihak pada salah satu paslon. Dan disitulah ya para pendukung yang dahulu kecewa akan Presiden Jokowi, dan tentu ya mereka membuat satu kritikan-kritikan pedas akan apa yang diambil Pak Jokowi dengan langkah seperti itu. Nah, teman-teman, kita tahu bersama bahwa Presiden Jokowi ini dulunya adalah kader dari partai yaitu PDI Perjuangan, kader dari PDI Perjuangan. Maka dengan manuver politiknya di tahun 2024 ini sejak Pilpres kemarin, maka dia meninggalkan ya partai yang telah membesarkan dia itu untuk bisa ya supaya dia mendukung orang-orang yang dianggapnya salah satu yang berkontribusi dengan dia dan salah satu orang yang dekat dengan dia. Dan kita lihat bagaimana ya Pak Jokowi ya dia sangat-sangat ya berkampanye di Pilgub di Jawa Tengah dan juga di DKI Jakarta, dan itu menandakan bahwa ya dirinya tidak memberikan satu etika politik yang baik bagi negeri ini, karena dia adalah seorang teladan, seharusnya menjadi seorang yang bisa diteladani untuk cara berpolitikan yang baik. Nah, teman-teman, di sini dikatakan bagaimana manuver Jokowi usai tak lagi kader PDIP. Ya, kita tahu bahwa PDI Perjuangan telah memecat Pak Jokowi, akan tetapi Pak Jokowi sampai sekarang masih belum mengembalikan KTA PDI Perjuangan. Dan itu adalah salah satu sikap atau cara etik yang baik sebenarnya. Ketika sudah tidak lagi sejalan dengan partai yang telah membesarkannya itu, maka kembalikanlah KTA itu milik dari PDI Perjuangan. Sehingga ya PDI Perjuangan berkuar-kuar juga untuk bisa supaya KTA mereka itu dikembalikan oleh Pak Jokowi. Tetapi Pak Jokowi belum mengembalikan sampai sekarang. Entah kenapa dia tidak mengembalikan itu. Apakah itu sebagai kenang-kenangan bagi dia? Karena ya Pak Jokowi juga tidak di dalam proses sejarah hidupnya itu, maka dia juga tidak akan pernah terlupakan akan PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan di dalam sejarah hidup Pak Jokowi tidak akan pernah terhapuskan ya PDI Perjuangan di dalam karir politiknya. Makanya bisa saja itu menjadi satu kenang-kenangan baginya. Makanya dia tidak mengembalikan KTA PDI Perjuangan itu, walaupun ya PDI Perjuangan telah memecat dirinya sebagai kader. Oke, manuver Jokowi usai tak lagi kader PDIP, pilih Gerindra atau Golkar. Ya, memang teman-teman bahwa ya ada satu keinginan mungkin Pak Jokowi akan bergabung ke partai yang lain karena sudah terang-terangan PDI Perjuangan mengeluarkan dia sebagai kader, maka dia tinggal pilih ya apakah dia masuk ke Gerindra atau ke Golkar. Oke. Nah, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan mantan Presiden Jokowi dan keluarganya bukan lagi kader PDIP meski memiliki KTA. Gibran Rakabuming dan Bobi Nasution diberhentikan setelah dicalonkan oleh partai lain. Nah, saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kata Hasto di Sekolah Partai PDIP Jakarta Selatan Rabu 4 Desember 2024. Nah, teman-teman, di sini dikatakan bahwa Jokowi akan berlabuh kemana. Nah, setelah Pak Jokowi ini sudah tidak lagi menjadi kader PDI Perjuangan, artinya PDI Perjuangan telah memecat dirinya sebagai kader, maka dia berlabuh kemana? Dia berlabuh ke Gerindra ya atau ke Golkar, karena hanya dua partai itu yang besar yang cocok buat dirinya, dan mungkin bisa saja salah satu pilihan membuat partai baru, dan itu tidak mungkin. Oke. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa partainya terbuka dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun Prabowo mengatakan partainya tidak bisa memaksa Jokowi masuk. Ya memang teman-teman,
ya mungkin Bapak Prabowo Subianto tidak enak, ya tentu dia tetap membuka, tapi dengan perkataan ya Pak Jokowi, dengan perkataan Bapak Prabowo ini bahwa dia juga tidak memaksa, kalau masuk ya masuk, kalau masuk ya tidak, kalau tidak. Artinya tidak terlalu mereka butuhkan kehadiran Pak Jokowi di dalam partai mereka. Nah, kalau Gerindra terbuka, tapi kami tentunya tidak bisa memaksa beliau masuk, kata Prabowo usai menerima Jokowi di kediamannya, Rumah Kertanegara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 6 Desember 2024. Nah, Jokowi hanya tertawa saat ditanya opsi dirinya masuk partai politik lain setelah tidak lagi menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mantan Gubernur Jakarta ini mengatakan bahwa dia dan Prabowo hanya makan malam. Oke. Prabowo dan Jokowi makan selama 1 jam lebih di Kertanegara. Prabowo mengatakan bahwa dia langsung mengundang saat tahu Jokowi sedang berada di Jakarta. Nah, beliau Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta kayak kunjungan balasan karena kangen, kata Jokowi. Nah, Pak Jokowi tidak secara gamblang, secara terang-terangan bagaimana pertemuan mereka dengan Bapak Prabowo Subianto. Ya, Pak Jokowi hanya makan malam saja, dan ini adalah kunjungan balasan ya dari Bapak Prabowo, karena Bapak Prabowo pada saat itu telah berkunjung ke rumahnya di Solo, dan ini menjadi satu balasan dari Pak Jokowi. Nah, itu makanya dia tidak secara gamblang, secara terang-terangan untuk menyampaikan bahwa bagaimana isi pertemuan mereka itu, apakah ada nego-nego di dalam masuk ke partai Gerindra itu, atau ya Pak Jokowi masuk ke partai Golkar atau partai yang lain. Nah, Presiden ke-7 Joko Widodo menemui Presiden Prabowo Subianto di Rumah Kertanegara pada saat itu. Nah, sebelum Jokowi melalui akun Instagram sebelumnya mengatakan bahwa ia pergi ke Jakarta pada Jumat siang 6 Desember 2024. Nah, ini teman-teman tentang perjalanan bagaimana selaku Pak Jokowi ini ya cara berpolitiknya di Indonesia di tahun 2024 ini, ya, dimana dulunya kita itu menyanjung-nyanjung Pak Jokowi ya karena dianggap adalah orang yang berhasil memimpin negara ini. Tetapi di akhir kepemimpinannya ini ya banyak masyarakat yang kecewa akan hal itu, banyak masyarakat yang terheran-heran akan tindakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, itu adalah makanya kita sebagai manusia jangan mengharapkan atau terlalu berharap kepada seseorang, karena Pak Jokowi adalah manusia biasa, bisa melakukan satu kesalahan. Nah, tetapi sebenarnya yang kita harapkan di situ, karena Pak Jokowi adalah seorang pemimpin negara, pernah menjadi orang nomor 1 di Indonesia, maka tentu apa yang dia lakukan itu sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan masyarakat ya dari Sabang sampai Merauke, di mana penduduk Indonesia ini kurang lebih 270 juta jiwa, jadi itu sangat mempengaruhi sekali. Makanya ya seorang presiden itu ketika nantinya dia sudah purna tugas, ini menjadi satu pesan kita juga kepada Bapak Prabowo supaya ya benar menjadi teladan, walaupun ya dia tidak lagi menjabat lagi seorang presiden ya, artinya ya sepanjang hidupnya itu ya tetap menjadi seorang teladan. Nah, itu yang kita harapkan, dan semoga Indonesia menjadi baik-baik lagi. Sampai jumpa di video berikutnya.